Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMK PPN Tanjung Sari yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Insyaallah pada kesempatan di pertemuan yang keempat ini, Bapak akan menyampaikan tentang senangnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Di bab ketiga ini kita akan membahas tentang menganalisis tentang Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 122. Nah, baik, kita akan menyimak dulu tentang lebih awal berkaitan tentang Quran surah Al-Baqarah surah ke-9 ayat 122 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul Adzim. Baik, kita berangkat dari Quran surah At-Taubah ini, surah ke-9 ayat 122, atau nama lain daripada surah Taubah ini adalah surah Al-Baqarah. Sebelum kita menjelas lebih jauh tentang bagaimana keutamaan mencari ilmu atau tentang syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang para siswa, para santri agar ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dalam kesempatan kali ini sedikit kita akan melihat asbabun nuzul daripada penjelasan Quran surah Al-Baqarah atau surah Baqarah, atau surah At-Taubah ayat 122. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat ila tanfiru dzu'abi yu'adzibkum adzaban alima, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Ini dikutip dalam Quran surah At-Taubah atau surah Al-Baqarah ayat ke-39. Ada beberapa orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik, celakalah orang-orang yang di kampung itu, karena ada orang yang meninggalkan diri yang tidak turut berjihad bersama Rasulullah. Maka turun ayat ini, Quran surah Al-Baqarah surah ke-9 ayat 122, yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan diri tidak turut berperang untuk memperdalam ilmu dan menyebarkan kepada kaumnya. Jadi misalnya para santri yang disibukkan dengan kelelahan, kepayahan mempelajari disiplin ilmu, baik itu di pesantren maupun di sekolah, suatu saat ada interupsi atau himbauan, anjuran agar kita ikut berorasi misalnya ke gedung DPR, atau kita ikut berorasi, ikut menyuarakan. Nah, dan kita misalnya tidak
serta merta ikut bersama mereka menyuarakan aspirasi tentang yang akan disampaikan di gedung DPR itu, maka tidak mengapa selama masih ada yang mewakili untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau kesananya ke Presiden, ke Bapak Menteri gitu ya. Maka selama masih ada satu kelompok, satu golongan, satu orang yang mampu menyampaikan hal itu kepada para pemimpinnya, maka kita tidak disalahkan. Dan boleh saja kita dibenarkan untuk tetap berada di sekolah-sekolah, kita berada di pesantren-pesantren untuk tetap menggali keilmuan dengan tenang dan fokus, tidak serta-merta mendekati kepada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang dapat menguras pikiran sehingga dapat mengurangi kefokusan kita, kesungguhan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum mukminin karena kesungguhan ini ingin berjihad, apabila disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke medan perang, mereka serta merta berangkat meninggalkan Nabi Muhammad SAW beserta orang yang lemah. Ya, ayat ini Quran surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah ayat 122 ini turun sebagai larangan kepada kaum mukminin untuk serta merta berangkat seluruhnya, tapi harus ada. Jadi tidak serta merta untuk berangkat seluruhnya, tapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agama. Selama kita masih belajar tentang agama dengan fokus dan sungguh-sungguh, maka tidak mengapa kita tidak ikut untuk menyerukan secara lantang kepada para pemimpin kita yang melanggar tentang hak-hak rakyat. Selama masih ada yang mewakili golongan untuk menyuarakan aspirasi itu, maka seorang pelajar, seorang santri yang belajar tentang ilmu agama baik di sekolah maupun di pesantren, boleh-boleh saja ia tidak ikut serta dan tidak berdosa. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, bahkan para seluruh siswa santri boarding school SMK PPN Tanjung Sari, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana tentang memahami tentang konsep keilmuan atau mempelajari apa itu ilmu. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, akan Bapak uraikan terlebih dahulu mengenai tentang ilmu. Ya, dalilnya bisa berangkat dari Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 ayat 2 di bawah ini bersamaan dengan tartil selama 5-10 menit. Adik-adik, pada seluruh siswa, siswi dan santri boarding school bisa melihatnya. Ya, bisa membacanya terlebih dahulu dalam Quran surah Al-Baqarah gitu ya, surah kedua ayat 30 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Shadaqallahul adzim alayhi wallahu a'lam bil muradi. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para siswa-siswi SMK PPN Tanjung Sari,
Setidaknya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Para siswa di dalam mempelajari ilmu agama ini hendaklah seorang santri, seorang siswa memperhatikan syarat-syarat tertentu. Kalau kita melihat dalam kitab klasik karangan Syekh Imam Jarnuji, itu ya, di sana kalau tidak salah ayat 12 ya. Halaman 12, di sana ada kalimat ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an mazmu'iha bayan. Ingatlah, la tanalul ilma, tidak akan hasil suatu ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 hal. Yang pertama apa? Dakain. Dakain itu adalah kecerdasan. Seseorang kalau ingin mendapatkan ilmu dengan mudah dan berkahnya ilmu yang sedang dipelajari, agar prosesnya cepat sehingga kita masuk sistem. Sistemnya apakah sistem sekolah, sistem pesantren, sistem pendidikan secara formal maupun non formal. Maka dari itu dengan kecerdasan otak kita, pikiran kita, kesehatan dan kejernihan otak kita, maka itu akan mempermudah dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu kita perhatikan bahwa dalam mempengaruhi kecerdasan seseorang itu dipengaruhi daripada pola makan. Perhatikan, kalau ia makan 4 sehat, 5 sempurna. Harus bergizi. Selain bergizi ada yang lebih utama lagi, yaitu halalan thayyibah. Tidak cukup untuk kita mengandalkan makanan-makanan yang bergizi saja, mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, tapi kita tidak memperhatikan atau menghiraukan tentang keabsahan kehalalan. Itu ya, maka itu pun akan menjadi pengaruh, menjadi sebuah rintangan atau kesulitan, kesukaran kita dalam memahami ilmu-ilmu Allah. Boleh jadi kita pintar tetapi kita tidak cerdas. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan tentang kehalalan di dalam makanan yang kita makan. Baik para siswa santri SMK PPN Tanjung Sari, pada kesempatan kali ini selain daripada harus cerdas, dakain wa hirsin. Artinya di sini kita menemukan harus sungguh-sungguh. Manjada wajada. Kalau kita sedang belajar, fokuslah. Jangan kita ikut-ikutan, disibukkan dengan memikirkan pikiran yang bukan menjadi pikiran kita. Seperti kita membahas tentang ikhtilaf, perbedaan. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i, seorang pelajar hendaklah menghindari tentang ikhtilaf perbedaan itu. Kenapa? Karena itu akan menguras energi pikiran kita, sehingga energi pikiran kita tidak terfokus pada ilmu-ilmu agama yang perlu kita pelajari, sehingga waktu yang panjang tidak cukup dan membuat diri kita waktu yang terbuang begitu sia-sia dan lama karena banyak memikirkan ikhtilaf perbedaan yang bukan menjadi seharusnya pikiran para santri atau para siswa SMK PPN Tanjung Sari. Baik para siswa SMK Tanjung Sari, di sini ada adab-adabnya. Jadi adab-adabnya selain tadi harus cerdas ya, syarat-syaratnya itu harus memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, spiritual gitu ya, IQ, attitude-nya ya. Nah itu adalah tentang persiapan, harus disiapkan agar ilmu yang kita pelajari mudah didapatkan. Yang kedua adalah dengan perlunya kesungguh-sungguhan. Jadi tidak boleh main-main. Pernah kita merasakan dulu waktu di bangku SD, SMP, MTS, bahkan sampai sekarang pun ada orang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Kok kenapa Pak saya masih kesulitan? Nah ini artinya menggambarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh saja mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Apalagi orang yang main-main. Artinya dituntut kesungguh-sungguhan di dalam belajar ini agar segala sesuatu yang kita pelajari mudah dipahami dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah, firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa, yang berikutnya selain daka'i wa khirsi, niat sungguh-sungguh, perlu yang berikutnya adalah wastibari.
Jadi seorang siswa itu perlu kesabaran di dalam mempelajari ilmu itu. Jadi yang bersabar itu, entah itu santrinya yang bersabar menghadapi karakteristik bermacam bagaimana dalam penyampaian gurunya, sehingga dia tidak menyakiti, menyinggung perasaan atau melebihi. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam, agar ilmu yang sedang kita pelajari ini benar-benar membawa keberkahan, khususnya bagi para peserta didik, dan membawa keberkahan kepada para gurunya atau asatidnya yang sedang mengajarkan. Dan untuk itu para santri perlu kesabaran. Entah itu sabar santrinya, siswanya, siswinya, karena setiap guru pun berkarakteristik yang berbeda dalam menyampaikan perbedaan, menyampaikan dalam pembelajarannya dengan metode dan cara yang memiliki ciri khas masing-masing. Begitu pula seorang guru pun harus bersabar melihat karakteristik peserta didik yang beraneka ragam, yang heterogen. Mungkinkah ia ada yang cepat, mungkin ada yang lambat, adapun yang mungkin ia perlu berulang-ulang dalam proses pembelajaran ini. Sehingga proses pembelajaran itu tidak bisa diukur secara langsung atau secara instan. Artinya perlu waktu zaman, perlu waktu yang cukup. Dakain, wahirsin, wastibarin. Selain itu perlu kesabaran wa bulghatin. Seorang santri, seorang siswa perlu bekal yang cukup. Tetapi bekal yang cukup itu bukan hanya mengandalkan secara materi saja, tetapi bekal yang cukup di sini adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang bekal selalu dikaitkan dengan materi, itu adalah betul, tetapi tidak identik bahwa bekal itu selalu dengan materi. Karena kata Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Baik itu rizki yang digantungkan, yang dijanjikan gitu kan, atau rizki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para santri perlu memiliki bekal yang cukup, tetapi bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istibarin wa bulghatin. Lalu yang berikutnya adalah irsadin li ustadin. Seorang peserta didik, seorang santri hendaklah menemukan seorang guru yang cerdas, yang akan memintarkan, bukan yang akan memintari para peserta didiknya, tetapi dia akan mengarahkan gurunya, murid-muridnya kepada yang jauh lebih baik, sehingga semakin dekat dirinya dengan Allah. Tujuan ilmu yang kita pelajari adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kalau misalnya kita mempelajari suatu ilmu, dari ilmu itu justru malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan. Baik para siswa, selain kita harus menemukan seorang guru irsadin li ustadin, seorang guru yang akan memintarkan, bukan memintari para peserta didiknya atau para santrinya, berikutnya adalah irsadin li ustadin wa tuliz zaman. Santri juga dalam pembelajaran itu tidak instan, artinya prosesnya panjang. Artinya perlu waktu yang cukup dalam mempelajari sebuah ilmu. Tidak hanya cukup kita belajar di kelas atau di luar saja, tetapi kita perlu belajar yang dari pengalaman yang sangat berharga. Dan prosesnya cukup panjang, dan itu perlu waktu yang cukup. Tidak cukup hanya belajar 45 kali 3 misalnya, tetapi secara teori mungkin ada keterbatasan kita mempelajari ilmu, itu tidak boleh maksimal dari 45 menit, tapi dalam kreativitas itu mungkin bisa dikembangkan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11.
Baik para siswa, SMK Pemantauan Tanjung Sari ini adalah sebuah proses kegiatan belajar mengajar di mana para peserta didik boleh melakukan kegiatan seperti halnya di gambar ini, ya. Nah, ada guru yang sedang menjelaskan, membimbing dalam kelompoknya, ada yang sedang bekerja kelompok, ada juga yang sedang berjuang di dalam mencari ilmu sampai ia bersungguh-sungguh, gambar 3.4, rintangan yang menghambat, dia tidak mengurungkan patah semangat untuk tetap belajar. Ada yang melakukan sedang penelitian, riset gitu ya. Gitu. Maka dari riset itu nanti disampaikan. Nah, baik para siswa, siswi dan santri SMK Kabupaten Tanjung Sari, berikut boarding school SMK Kabupaten Tanjung Sari. Dalam hal ini begitu banyak tentang penjelasan-penjelasan berkaitan dengan ilmu. Pengertian menuntut ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Para siswa bisa baca buku-buku ini, gitu ya, karena kalimat ilmu itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Selanjutnya ini bisa dipelajari melalui tasrifan. Alima ya'lamu ilman. Ya, ini termasuk ke dalam sulasi mujarad. Gitu ya, ada kalimat alima ya'lamu ilman. Gitu. Bahwa sesuatu yang digambarkan tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Jadi menurut Imam Quraisy Shihab menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Nah, di sini sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat, pengetahuan sebagai lawan dari al-jahil. Ketidaktahuan menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu syar'i dan non-syar'i yang berbasis alam, jagat raya dan fenomena sosial juga wajib dipelajari sehingga tidak terjadi dikotomi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat sosial, religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu adalah ilmu fardu ain, merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Berikutnya, seorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya tauhid, akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti, ya, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW dan akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupannya. Berikutnya adalah ilmu fardu kifayah. Kalau tadi ada ilmu fardu ain, sekarang ada ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajari, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, astronomi, sosiologi, gitu ya. Itu. Matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar
Karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir, dan ilmu tersebut tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Ketiga, tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ini banyak sekali, kita akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu ya unggul ya. Manusia Allah sebelum tadi diberikan tugas untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Ini memiliki sebuah keunggulan bagi orang-orang karena dasari dengan sebuah ilmu. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada mukadimah, alhamdulillahilladzi faddala bil ilmi wal amali fi jami'il alam. Artinya segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan Bani Adam kepada Bani Adam, yaitu keturunan Adam, bil ilmi, yaitu dengan ilmu, wal amali, dengan amal, fi jamil alam, dan membawakan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Kedua, akan mengangkat derajat seorang manusia. Dalilnya jelas dalam Quran surat Naqli, tadi sudah jelas ya, bisa dibaca-baca oleh para siswa, para santri SMK PPN Tanjung Sari. Kedua adalah mengangkat derajat seorang manusia. Kalau seseorang sudah berilmu, maka salah satu sifat ilmu itu selain adalah alun, yaitu tinggi, maka akan ditingkatkan derajatnya. Kalau orang yang berilmu, dia akan selalu ditempatkan pada tempat derajat yang tertinggi. Alima yaitu alun. Kesananya latifun. Kalau orang sudah tinggi ilmunya, maka dia akan memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, yaitu adalah memiliki etika dan kesopanan adab yang luar biasa. Yang berikutnya adalah selain alun, latifun, kita ya malikun. Kalau seseorang sudah memiliki ilmu, maka Allah akan menjadikannya sebagai raja. Baik, berikutnya adalah warisan para nabi. Jadi bahwa orang-orang yang berilmu adalah merupakan penerus regenerasi daripada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para nabi merupakan orang mulia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang dimilikinya mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, itu para ulama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, an Abida radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warisu ilma, faman khada bihi faqad akhadha bi khaddin wafirin. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Artinya dari Abu Dzar rahmatullahu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berikutnya dia adalah ilmu adalah imamnya amal. Ilmu itu adalah sebagai imamnya amal, akan menjadi sebuah pemandu untuk amal kita, sehingga amal kita menjadi berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari perintah menuntut ilmu banyak sekali. Salah satunya dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122 yang tadi sudah kita simak dan kita dengarkan. Silakan boleh dibaca-baca, dilihat asbabun nuzulnya. Berikutnya adalah kita perlu perhatikan pula adalah etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik, ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat, tasihun niat. Maka dalam mencari ilmu itu perlu kita tasihun niat, meluruskan, menata hati ini agar senantiasa kita berada dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, suatu yang bernilai ibadah itu tergantung kepada niatnya dan tujuannya. Innamal amalu binniyat wa amalun. Jadi innamal amalu binniyat likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap
Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi yang menuntut ilmu sangat ditekankan agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses menjalani kehidupan kelak. Adapun niat yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu itu untuk mencari popularitas dalam rangka supaya saya kalau sekolah nanti saya bisa bekerja, itu adalah bonus saja. Jangan diniatkan untuk masalah aliyah dunia, tetapi kaitkanlah dengan masalah ukhrawi. Karena kalau kita mengaitkan secara ukhrawi maka dunia akan mengikuti, tetapi kalau kita mengikuti setelah dunia maka ukhrawi atau akhirat belum tentu akan mengikuti proses perjalanan dalam mencari ilmu kita. Baik, berikutnya adalah bersifat hormat terhadap guru. Banyak para siswa, para santri yang sudah meninggalkan nilai-nilai adab kesopanan, baik itu kepada orang tuanya, baik itu kepada guru-gurunya. Maka jangan salahkan ketika selesai proses pembelajaran itu, seakan-akan ilmu itu yang seharusnya menjadi nurun, cahaya penerang bagi hidupnya, justru dia seakan-akan ilmunya itu tidak membawa cahaya, tetapi membawa kegelapan. Kenapa? Karena satu, dia melupakan adalah kode etik, rasa takdim wa takriman kepada para asatid, para guru, baik itu guru di pesantren maupun guru-guru di sekolahnya. Sehingga penting bagi para santri, para siswa SMK Kabupaten Tanjung Sari untuk senantiasa menjaga bersikap hormat terhadap gurunya. Setiap menuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun, memuliakannya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, kita dengan cara bertegur sapa dengan sopan, bernada di bawah guru kita, dan kalau kita ketemu salam, senyum, sapa, bahkan kita mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah yang baik di hadapan guru-guru kita, terutama kepada orang tua kita. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fatawakkal fa ajamta fatawakkal Allah. Maka dalam mencari ilmu itu tidak hanya cukup kita berusaha saja, tapi perlu diiringi dengan doa, yang mana dengan doa itu mudah-mudahan kita dapat mempermudah dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu, setidaknya membaca basmalah, mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Rasulullah SAW qulu kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW qulu kalami au amrin dibalin la yubtahu bidikrillahi fahuwa aqta, rawahu Ahmad. Tadi Abu Hurairah rahmatullahi alaihi berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut asma Allah dan nama Allah, maka terputuslah keberkahan atau kebaikannya. Hadis ini dikutip dari hadis riwayat Imam Ahmad. Salah satu doa yang mulai proses menuntut ilmu adalah bisa dengan kalimat Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dan salah satu doa yang dibaca setelah selesai menuntut ilmu adalah bisa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan karunia kepada kami agar dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Para siswa, siswi dan santri boarding school SMK Kabupaten Tanjung Sari, kiat-kiat dalam menuntut ilmu ini bisa dibaca. Penuhi etika dalam menuntut ilmu, hindari perbuatan maksiat, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, memiliki semangat kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Berikutnya, mau mengajarkan kepada orang lain, mau berbagi, pelajari biografi orang yang ternama dalam menuntut ilmu, yaitu tokoh-tokoh yang berhasil dalam keilmuan. Hikmah menuntut ilmu satu, yaitu menjadi orang takut hanya kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah, itu adalah orang-orang yang berilmu.
B. Memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridha malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk di bumi, menjadi pewaris para nabi. Ini hadis-hadisnya banyak ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ila jannah. Singkatnya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ilmu untuk menempuh suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya tetap wafat. Sebagaimana hadis Nabi yang kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amal-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, bihi, yang dimanfaatkan, au waladin salihun, dan anak yang saleh, yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik semasa hidup maupun setelah tiada. Baik, ini adalah gambaran-gambaran tentang dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas karena terbatas dengan durasi waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apabila silahkan dibaca-baca, apabila yang ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, boleh ditanyakan baik melalui WhatsApp maupun Instagram. Bisa bergabung dan langsung bertanya. Ini ada latihan-latihannya, silakan coba pelajari dan jawab dengan jawaban-jawaban yang benar. Mudah-mudahan ini dapat membantu menjadi jalan syariat, menjadi jalan hidayah, menjadi jalan rezeki, dan menjadi jalan ilmu syariat sampainya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian yang dapat Pak Asep sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq dan Allah wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam ila liqa. Masaul khair. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.